Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dari tim Anies Baswedan seperti Ges Khalifah ya, visi dan misi dari Anies Baswedan itu lebih keren ya dibandingkan dari 3 pasangan calon di Jakarta. Tapi ya dibegal, mau bagaimana lagi begitu kan. Artinya apa? Artinya apa yang kemudian disampaikan oleh Anies Baswedan visi dan misinya kemarin itu saat disepil ya memang banyak yang kemudian ya orang-orang melihat memperbandingkan ya visi dan misi dari Pramono, Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan di situ paling yang terbaik, paling keren begitu kan. Mungkin dari beberapa paslon yang ada seperti Ridwan Kamil dan Pramono ini harus diambil begitu kan. Kenapa? Ya mau tidak mau sedikit banyak orang akan melihat dan akan memilih Pramono dan Ridwan Kamil. Bukan tidak mungkin satu sisi. Artinya ini apa yang disampaikan Khalifah itu memang betul begitu kan ya, bahwa visi dan misi Anies Baswedan sangat keren. Apalagi kemarin ada 3 calon misalnya, wah Anies Baswedan bisa dipastikan itu menang begitu kan ya. Saya yakin ya Anies Baswedan merem saja menang. Tapi ya karena dibegal sana sini pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi di situ ya gagal dong. Ya kalau mau dipakai silahkan dipakai, itu bagus begitu kan ya. Ini ialah kagak ikutan perlombaan kok mengklaim keren pula. Ya karena apa yang disampaikan Anies Baswedan itu ya saat disepil itu bagus begitu kan. Sesuai dengan kekinian, ada terobosan baru ya dari visi dan misi dari Anies Baswedan. Ya karena mau dipakai Ridwan Kamil dan Suswono silakan, nggak usah malu-malu begitu kan ya. Aniesnya udah bagus ya, pembisiknya malah begini. Ya ini komentar dari netizen, wajar dong ada pro dan kontra ya. Saat debat pilkada Ahok dikatakan akan bangun 300.000 unit rumah. Akhirnya debat Ahok bilang banyak program yang gak realistis ya. Bahkan kasihan yang merasa terbegal masih bisa kok visi dan misinya buat maju di kontestasi. Ini banyak sekali komentar dari netizen. Di negara ini tidak perlu orang keren, kekuasaan di atas segalanya. Makanya pada berbondong-bondong ya korup banyak ya biar bisa suap sana sini. Artinya di negara kita begitu kan ya, di negara kita banyak memang ya nuansa-nuansa, ada pola-pola di mana pola itu orang sudah dipecah ya, sana sini pendukungnya, sana sini pendukungnya. Tapi pada akhirnya kalau ada orang-orang yang ingin menggunakan visi dan misi dari Anies Baswedan yang kemudian di-spill kemarin, ya silakan, itu bagus begitu kan. Ada terobosan baru dibandingkan dengan visi dan misi dari Ridwan Kamil yang kemudian ingin membangun apartemen di tengah-tengah pasar. Ingin punya rekreasi atau punya tempat wisata berstandar internasional. Saya kira bolehlah punya cita-cita seperti itu. Tapi jangan lupa, kerakyatan itulah yang paling baik. Kesejahteraan itu yang paling baik. Bukan soal ini membangun itu begitu. Tapi soal bagaimana ya citra di masyarakat bahwa yang namanya kesejahteraan, angka kemiskinan itu bisa diatasi begitu. Jangan sampai begitu kan ya, seperti kepemimpinan dari seorang Jokowi begitu. Orang akan melihat bahwa wah ini gimana begitu kan ya, membangun infrastruktur sana sini tapi hasilnya ngutang gitu kan. Ini kan tidak baik juga. Kalau toh pada akhirnya hasilnya ngutang, ini apa? Ya anak kecil pun bisa begitu kan ya. Makanya harus ada terobosan baru, apalagi bangun IKN, bangun infrastruktur yang lain begitu kan. Pada ujung-ujungnya nanti mangkrak ya gimana lagi. Coba kita baca ya ini. Dari Ges Khalifah, visi dan misi dari Anies Baswedan lebih keren dari 3 paslon di Jakarta ya. Bahkan ya loyalis Anies Baswedan Ges Khalifah menjelaskan maksud Anies Baswedan mengunggah visi dan misinya jika maju Pilkada Jakarta 2024 di media sosial. Ges menyebutkan Anies hendak mempertanggungjawabkan visi dan misi dikumpulkan dari masyarakat Jakarta. Anies yang mempublis visi dan misinya ke publik sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat yang selama ini berkeliling ke partai-partai juga membuat deklarasi dukungan. Dia siap menerima amanah dengan program yang akan dia lakukan bila terpilih kembali. Bages berpendapat visi dan misi yang Anies unggah di medsos jauh lebih keren dari visi dan misi 3 paslon yang berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Namun kata dia Anies dibegal di tengah jalan. Mau bagaimana lagi begitu kan? Artinya apa? Artinya
memang ada pembegalan yang sangat serius ya kepada orang-orang yang kemudian ingin membenahi badan negara. Artinya apa? Artinya pola-pola politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu memang benar-benar murni rahmatan lil alamin. Tapi itulah ya, justru orang-orang politik seperti Anies Baswedan yang jujur, yang punya potensi, itu justru orang-orang akan gelisah begitu kan ya, terkait dengan politik-politik itu. Mau tidak mau ya, orang-orang itu bisa terancam dalam artian bahwa mereka posisinya akan semakin wow begitu kan ya. Tapi inilah politik, mau bagaimana lagi? Ya karena dengan Anies Baswedan tidak bisa nyalon, kalau visi dan misinya mau dipakai orang lain ya silahkan. Itu bagus begitu kan. Ada nilai plus kalau mau ditambahkan. Artinya apa? Artinya bahwa nanti begitu kan kalau terpilih bisa jadi begitu para pendukung-pendukung Anies Baswedan ini beralih dukungan ke yang lain begitu kan. Coba kita lihat saja begitu. Nampaknya yang paling siap untuk menerima gagasan dari Anies Baswedan termasuk sumur resapan dan sebagainya tampaknya Pramono Rano ya, Pramono Rano Karno. Ya bukan tidak mungkin Pramono Rano Karno bisa menang, bisa mutlak di situ. Ya, Ges lantas menyoroti secara khusus program-program Ridwan Kamil. Suswono, dia ya menuding program-program keduanya cenderung buruk ya. Bahkan Ridwan Kamil dan Suswono, pasangan yang lahir dari operasi jahat itu, program yang ditawarkan terkesan bodoh. Ya, mobil curhat dan sebagaimana ya dan sebagainya. Jakarta sejak Anies memimpin sudah membuka layanan psikologis dan di semua puskesmas. Belum lagi perlindungan perempuan dan anak yang sudah terbelenggakan ya, bahkan masuk dalam program resmi daerah. Bikin stadion baru dan sebagainya itu namanya asal bicara tanpa pertanggungjawaban. Itu ingin membodohi orang karena dia ya maju memang karena hasil dari operasi jahat. Bahkan sebelumnya Anies Baswedan mengunggah laman visi dan misi programnya kerja yang sesungguhnya untuk Pilgub Jakarta 2024. Meski gagal ya maju Pilgub Jakarta 2024, Anies mengunggah visi dan misinya untuk konferensi perbandingan pasangan calon yang ditetapkan itu. Visi dan misi program Jakarta sejak awal menetapkan niat maju Pilkada Jakarta. Anies menjelaskan ada 2 sayap tim untuk Pilgub Jakarta. Yang satunya mengelola segala kegiatan kampanye, satu lainnya menggodok kebijakan. Sayap kebijakan ini menurut cerita dari Anies sudah bergerak jauh sebelum dipastikan dapat tiket Pilgub Jakarta. Sayap kebijakan terdiri dari Dewan Pakar yang diketuai oleh Profesor Johermansyah Johan dan Wakil Ketua Profesor Fasli Jalal dan Profesor Didin Damanhuri dan Marco Kusowijaya dan tim lainnya yang mengurus kebijakan bertugas mengaplikasi menjadi dokumen yang dikoordinir oleh tim Lembong. Nah, itu kan bagus begitu kan. Artinya narasi-narasi yang dibangun oleh Anies Baswedan sejak awal ya digadang-gadang menjadi salah satu calon di situ adalah bagaimana visi dan misi harus relevan dengan masyarakat. Bagaimana kinerja nanti ya biar tidak gugup yang bersentuhan dengan masyarakat. Artinya apa? Dibangun terlebih dahulu. Apa perencanaan yang matang? Konsep apa yang harus kita pakai untuk bisa menjadi terobosan-terobosan baru di Pilkada DKI Jakarta. Ini bagus. Bukan tiba-tiba datang mencalonkan diri, bukan tiba-tiba lalu kemudian dicalonkan. Tidak begitu kan. Itu kan namanya tidak terkonsep. Kalau Anies Baswedan kan saya rasa terkonsepnya luar biasa ya. Mulai dari awal sampai akhir mereka luar biasa. Artinya apa? Artinya lebih mudah lah disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan sesuai dengan realitas apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2017. Itu sangat bagus. Ada perkembangan begitu kan. Ini seharusnya diambil oleh paslon-paslon lain. Jangan-jangan kalau Pangrekun mengambil dari visi dan misi dari Anies Baswedan, saya yakin mereka akan menang. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.